Hanya Engkau yang kami percaya ya Allah, bahwa hanyalah Engkau sumber dari segala yang terjadi dalam kehidupan kami. Engkaulah sukacita kami, Engkaulah damai sejahtera kami. Engkaulah segala sesuatu yang dapat kami harapkan dan dambakan dalam kehidupan kami saat ini maupun yang akan datang. Dan pagi hari ini kami bersyukur kalau kami boleh sama-sama memuji, menyembah nama-Mu. Kami boleh bersekutu satu dengan yang lain di tempat ini. Biarlah pertemuan kami pada siang hari ini itu boleh membangun kehidupan kami, baik secara pribadi maupun secara komunal ya Allah. Kami berdoa biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang semakin didewasakan hari demi hari. Kami hidup bukan sebagaimana yang dunia katakan, tetapi apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Karena itu Roh Kudus, tolonglah kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu pada saat ini dan dalam setiap hari dalam kehidupan kami. Kami buka hati dan pikiran kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kami berdoa dan kami bersyukur. Mari bersama-sama katakan, amin. Teman-teman silakan duduk. Selamat siang teman-teman, shalom. Hari ini tema yang sangat menarik teman-teman, masih dalam rangkaian satu tema di Upside Down Kingdom. Satu tema yang teman-teman udah simak mungkin hampir 2 bulan ini ya, atau sebulan ini, dan kita akan belajar ke dalam satu tema berikutnya dari series yang udah disiapkan oleh pengurus di tempat ini. Untuk teman-teman, kita akan membahas satu topik yang mungkin aku nggak tahu apakah ini masih relevan dengan teman-teman atau enggak, karena beberapa tahun yang lalu ada satu statement yang sering banget diucapkan sama anak-anak muda, sumpah lo, kayaknya udah basi, tapi secara nggak sadar mengucapkan sumpah itu sebagai sesuatu yang kerap kali kita ucapkan teman-teman. Saya diberikan satu ayat di dalam Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-37. Matius 5 ayat 33 sampai 37, teman-teman boleh buka Alkitabnya. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Matius 5 ayat 33 sampai 37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukannya. Teman-teman, tema renungan kita hari ini adalah Jesus and Oaths, atau bukan oatmeal ya. Jesus and Oaths itu Yesus dan sumpah. Oaths atau sumpah itu kerap kali diucapkan sehubungan dengan pernyataan yang diberikan seseorang, sehubungan dengan sebuah kenyataan yang lebih besar. Jadi pernyataan yang diberikan oleh seseorang sehubungan dengan sebuah kenyataan yang lebih besar. Jadi poinnya bukan perkataan itu sendiri, tetapi sebuah realita yang ada di balik ucapan seseorang. Sehingga diperlukan sebuah sumpah. Misalnya, sumpah yang diucapkan seseorang ketika pengangkatan jabatan, atau sumpah yang diucapkan seseorang ketika diminta menjadi sebagai seorang saksi di dalam sebuah pengadilan, teman-teman. Kalau teman-teman simak, ketika Kapolri kita yang sekarang, Pak Listio Sigit, dilantik menjadi Kapolri, ada yang menarik di situ bahwa dia nggak diminta untuk mengucapkan sumpah. Jadi kalau teman-teman nanti di rumah mungkin tertarik buat membandingkan apa yang saya bilang ini benar atau enggak, teman-teman simak antara ketika Pak Tito Karnavian, Kapolri sebelumnya, diangkat menjadi Kapolri,
itu dia diminta untuk mengatakan sumpah. Saya bersumpah demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau beragama Islam. Tetapi yang menarik ketika Pak Listio Sigit yang adalah seorang Kristen dilantik menjadi Kapolri, ternyata nggak ada kata-kata saya bersumpah di situ. Jadi menariknya, meskipun di depannya ada ya demi Tuhan yang Maha Esa, kalau yang sebelumnya kan demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini nggak ada diganti dengan demi Tuhan yang Maha Esa. Tapi nggak ada kata-kata saya bersumpah, tetapi diganti dengan saya berjanji bahwa saya akan melakukan dan seterusnya. Berarti bahwa saya suka dengan sebuah kenyataan, ternyata negara kita itu menghormati bahwa orang Kristen itu sebenarnya nggak perlu ngomongin sumpah demi apapun. Meskipun depannya masih ada sih demi Tuhan yang Maha Esa. Padahal kalau menurut saya ketika kita berkata akan sesuatu, kita nggak perlu ngomong demi apapun. Sebenar apapun, sepenting apapun kesaksian yang kita berikan, kita nggak perlu untuk mengatakan demi, kalau mau ngomong demi rambut saya udah makin tipis, nanti makin lama orang makin bingung apa yang mau dijanjiin dari rambut lo, dikit-dikit rontok. Tapi persoalannya adalah, apakah kita bisa mengucapkan sumpah demi apapun? Waktu zaman Alkitab ditulis emang nggak ada kemampuan seseorang itu buat memutihkan atau menghitamkan rambut. Bersyukur di sini ternyata Modi baru saja membuat sebuah praktek. Saat ini orang bisa dengan mudah memutihkan rambutnya atau sebaliknya, yang udah lansia, yang udah senior, rambutnya mulai beruban, lalu dihitamkan. Tapi waktu zaman Alkitab ditulis nggak ada orang yang bisa melakukan hal itu. Dan itu menunjukkan bahwa hanya Allah lah yang berkuasa untuk melakukan semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu atas dasar apa kita berhak untuk menantang Allah dengan sebuah perkataan sumpah yang kita berikan, teman-teman. Bahkan di sebuah kelompok masyarakat tertentu, sebuah sumpah yang dilanggar dapat mendatangkan kutukan bagi orang yang mengucapkannya. Saya punya istri itu seorang blasteran Ambon dan Thailand, dan dia pernah cerita kalau orang Thailand itu punya sebuah okultisme yang begitu kental, teman-teman. Ketika seseorang mengucapkan sumpah kepada dewa yang dia berjanji kepadanya, dan kemudian dia melanggar, orang ini melanggar, maka nggak mengherankan kalau lalu entahlah kenapa dewanya menjatuhkan kutukan atas orang ini, bahkan orang-orang yang terdekat dengan dia. Itu terjadi di mana-mana di negara Thailand. Jadi ada kelompok masyarakat yang memang masih percaya bahwa sumpah itu mengandung sebuah berkat di baliknya maupun kutuk di baliknya. Persoalannya apakah lalu Allah akan mengutuk kita hanya karena mungkin sebuah sumpah yang kita nggak kemudian bisa penuhi, teman-teman. Saya mau berbagi cerita gini, ketika tahun 2003 saya ikut retret waktu itu di Cimacan, waktu itu masih remaja saya. Dan Adrian muda waktu itu nggak tahu apa-apa. Karena retret dikondisikan bahwa semuanya harus serba mellow, lalu orang kemudian lebih kayak mudah untuk tersugesti, mungkin katanya kayak gitu. Lalu pembicara di retret waktu itu menantang kami yang hadir, anak-anak remaja yang hadir waktu itu, ayo siapa yang mau memberikan dirinya buat Tuhan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Dan Adrian muda yang waktu itu nggak ngerti apa-apa selain cuman sekolah, basket, tidur, kayak gitu aja. Dan dia tahu-tahu kayak maju ke depan, terus menyerahkan diri untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, bersama dengan teman-teman remaja lainnya. Jadi nggak cuma saya doang seorang diri terus maju, rame waktu itu, banyak orang. Pertanyaannya, ketika kami yang beramai-ramai itu mengucapkan janji bahwa kami akan memberikan diri untuk melayani Tuhan sepenuh waktu itu benar-benar detail menjadi seorang hamba Tuhan,
Kemana teman-teman saya yang lain waktu itu? Mungkin dari sekitar beberapa puluh orang yang benar-benar hari ini menjadi hamba Tuhan hanya kurang dari 5 orang. Kemana yang lain? Waktu itu ada teman-teman dari Youth juga pernah ikut sebuah konvensi Injil Nasional yang di akhir dari rangkaian acaranya, Stephen Tong, waktu itu pendeta Stephen Tong menantang anak-anak muda yang hadir untuk menyerahkan diri menjadi pendeta. Waktu itu saya lihat ada banyak, mungkin ratusan atau bahkan mungkin ada ribuan waktu itu karena di PRJ acaranya. Dan saya dalam hati kayak berpikir, ini orang-orang sadar nggak sih? Memberikan sebuah janji di hadapan Tuhan itu nggak semudah itu untuk kita menggenapinya. Nah, persoalannya ketika sebuah janji di hadapan Tuhan dan sesama, kemudian kita nggak bisa menggenapinya. Apakah Tuhan menuntut sebuah pembalasan yang sama dengan ilah-ilah yang dipercaya oleh agama lain? Bahwa lalu akan ada kutukan yang mengikutinya. Tentunya nggak seperti itu, teman-teman. Karena kalau kita lihat kenyataannya, kerap kali ketika seseorang melanggar sebuah sumpah atau janji, pada akhirnya orang itu sendiri yang akan menghukum dirinya sendiri. Itu menjadi persoalan yang lazim sebenarnya. Nah, kita perlu bersyukur dengan adanya peradaban yang kita miliki hari ini di Indonesia tentu saja. Kita nggak perlu lagi melihat sebuah kutukan yang mengerikan terjadi atas seseorang yang melanggar sumpah yang diucapkan dan kemudian dilanggar oleh dia. Kita nggak lagi ngeliat ada orang yang tadinya ngucap sumpah, lalu ketika dia melanggar, kemudian bumi terbuka dan menelan orang yang melanggar sumpahnya itu. Kita nggak lihat lagi misalnya tahu-tahu langit yang tadinya terik menjadi gelap gulita dan petir menyambar seseorang melanggar sumpahnya. Nggak ada kejadian kayak gitu sekarang. Tetapi hukum yang dibuat oleh manusia memiliki daya pengawasan yang kemudian dapat memberikan sebuah penghukuman kepada orang-orang yang melanggar sebuah sumpah atau janji yang diucapkan. Kita sama-sama tahu lah ya, ketika orang menjadi seorang pejabat, di sini Ando nggak ada ya. Seorang jadi pejabat, jadi polisi itu ada sebuah ikrar yang harus diberikan. Dan apakah ketika ikrar atau janji itu nggak bisa mereka penuhi, mereka bisa bebas begitu aja? Kan enggak. Ada sebuah hukum yang mengikuti janji tersebut, teman-teman. Pejabat yang janji buat melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab, lalu melakukan korupsi, udah jelas hukumnya pasti di penjara. Kita nggak bahas di sini penjaranya nyaman atau enggak, bukan tugas kita, itu tugasnya Mbak Nana. Itu tugas Mbak Nana, bukan Mas Adrian ya. Tapi buat saya, tugas saya adalah menyadarkan kita bahwa di balik setiap kata-kata yang kita ucapkan, mau itu sumpah kayak teman-teman sebut sebagai sumpah atau janji, ada hukum yang mengikuti, teman-teman. Persoalannya adalah hukum yang dibuat oleh manusia memiliki daya pengawasan yang rendah terhadap sumpah seseorang ketimbang Allah yang mengawasi hati dan pikiran seseorang. Bisa aja teman-teman nanti jadi seorang pejabat, diangkat sumpah jabatan, kemudian melanggar, lalu ditutup-tutupi, seolah-olah nggak ada kesalahan yang teman-teman lakukan. Itu kan banyak ya di negara 26, bukan 62 ya, di negara 26, plus 26 itu banyak katanya yang kayak gitu. Di sini nggak ada. Ditutup-tutupi sampai akhirnya kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, itu nggak menjeratnya kerana hukum. Padahal kalau kita hidup sebagai seorang Kristen, kita punya sebuah hukum yang jauh melebihi hukum yang dibuat oleh negara. Yaitu apa? Hati nurani yang Tuhan berikan kepada kita. Teman-teman sekalinya melanggar perkataan kita di hadapan Allah dan sesama, termasuk pernikahan berarti ya, pernikahan kan juga gitu, ada janji nikah,
Kemudian apabila janji nikah itu dilanggar, mungkin nggak ada tuntutan hukum yang menyertai, tetapi ada sebuah rasa bersalah yang teman-teman nggak bisa ingkari seumur hidup teman-teman mungkin. Karena itu nggak mengherankan apabila kita banyak menyaksikan orang-orang yang mengucapkan sumpah di dalam berbagai situasi yang sangat penting pun, pada akhirnya dia punya potensi buat melanggar sumpah yang dia ucapkan atau janji yang dia ucapkan. Di sini ada Jordan juga, Jordan tahu kalau dokter itu ada sumpah ya. Ada sumpah yang harus diucapkan ketika seseorang menjadi dokter. Dan berapa banyak dokter yang akhirnya manipulatif. Cari keuntungan buat diri sendiri, nimbun harta sebanyak-banyaknya, menipu pasien, melakukan malpraktek. Ya mungkin dia bisa terlepas dari tuntutan atau jerat hukum, tetapi sebuah hukum yang lain yang Tuhan taruh di hati kita, hati seseorang yang percaya kepada Tuhan, itu akan terus menuntut orang itu atas kesalahan, atas ucapan yang dia berikan kepada sesamanya. Saya akan bawa kita ke satu bagian yang lain di dalam Alkitab, teman-teman, di Pengkhotbah pasal yang kelima, ayat yang ke-1 sampai 7. Pengkhotbah 5 ayat 1 sampai 7, teman-teman. Sebuah ayat yang sama-sama mungkin sangat penting buat kita. Bukan mungkin, sangat penting buat kita. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar, tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak, tetapi takutlah akan Allah. Teman-teman, menjaga sumpah itu baik, teman-teman. Menjaga sumpah itu sesuatu hal yang baik, yang mungkin orang-orang di luar kita yang berbeda keyakinan dengan kita lakukan. Tetapi tidak bersumpah karena ucapannya dapat dipercaya sebagaimana sebuah sumpah, itu jauh lebih baik. Nangkep nggak? Kalau ada orang yang bersumpah dan menepatinya itu baik, tetapi kalau ada orang yang dia nggak perlu bersumpah tetapi dia melakukan apa yang dia katakan, it's much better. Jauh lebih baik, teman-teman. Lu nggak usah istilahnya membawa Allah ke dalam masalah kita dengan sesama kita kan. Sebenarnya kan sebenarnya masalah antara pihak-pihak yang mungkin ada pertentangan atau perbedaan, lalu diperlukan sebuah sumpah. Nah, kita nggak perlu membawa Allah ke dalam masalah kita sebenarnya, tetapi kita cukup menjadi orang yang melakukan apa yang kita katakan. Itu jauh lebih baik, teman-teman. Apabila sumpah dipercaya sebagai ucapan yang mengundang sosok ilahi sebagai saksi, maka perkataan yang benar dapat menjadi kesaksian kita tentang sosok ilahi yang kita percayai. Kalau sumpah, misalnya ada orang bersumpah, dan dia itu menarik sosok ilahi menjadi saksi antara dia dan orang lain, tetapi apabila kita nggak bersumpah dan kita berkata dengan benar dan melakukannya, maka semua yang kita lakukan, yang kita katakan adalah sebuah kesaksian akan siapa yang kita percaya. Dan tugas kita sebagai seorang Kristen bukanlah membawa Allah untuk menjadi saksi buat masalah kita, tetapi bagaimana melalui setiap masalah yang kita hadapi, kita menjadi saksi bagi Dia. Bukankah itu inti menjadi seorang Kristen, teman-teman?
Beda ya, harusnya kita menjadi orang-orang yang berbeda dengan orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Bahwa poinnya adalah di situ. Sekalipun kita mungkin diangkat jadi, mungkin ada nanti jadi Mas Menteri atau jadi apapun, atau Mbak Menteri, teman-teman nggak usah mengucapkan sumpah, tetapi teman-teman berkomitmen, aku nggak akan korupsi, aku akan bekerja dengan baik, aku akan tunaikan tugasku. Jadi apapun itu, nggak perlu sumpah. Teman-teman telah mempersaksikan tentang siapa yang teman-teman percaya. Iya kan? Kan nggak ada orang-orang yang kerja kantoran itu lalu perlu sumpah jabatan. Misalnya si A diangkat jadi karyawan di sebuah PT TBK, dia nggak usah sumpah, tetapi ketika dia sungguh-sungguh, dia mengatakan apa yang benar, dia melakukan apa yang sesuai dengan apa yang dia katakan benar itu sebuah kesaksian buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ketika teman-teman di sekolah, teman-teman ujian kan nggak diminta sumpah kan? Saya bersumpah saya nggak akan nyontek. Tapi ketika teman-teman jujur dalam hati teman-teman, mungkin bahkan nggak ngomong, tetapi teman-teman sungguh-sungguh melakukan apa yang teman-teman pegang di hati, bahwa aku harus menjadi orang yang jujur, aku nggak nyontek. Teman-teman akan mulai mempersaksikan tentang siapa yang sungguh teman-teman ikuti. Nah, tradisi perjanjian lama mengajarkan bahwa semua sumpah adalah tindakan memohonkan kesaksian Tuhan, di mana dia menjadi saksi yang seimbang antar pihak yang menuntut adanya sumpah yang diucapkan. Itu di dunia perjanjian lama. Makanya kalau kita baca PL, banyak orang-orang yang bahkan mengucapkan demi Allah Abraham, Ishak dan Yakub segala macam. Nah, persoalannya adalah ketika sumpah dilanggar, maka tindakan itu menimbulkan hukuman Tuhan atas orang-orang yang melanggarnya. Mereka percaya seperti itu. Meskipun ketika kita melihat lagi sekarang, kerap kali bahwa kebodohan orang-orang yang nggak menepati perkataannya, itulah yang membuat mereka terjerumus ke dalam permasalahan yang lebih dalam lagi. Biasanya seperti itu. Polanya sebenarnya sama sampai sekarang, teman-teman. Hukuman nggak selalu bicara soal neraka, teman-teman, tetapi konsekuensi yang harus diterima oleh seseorang atas sumpah atau perkataan yang dilanggarnya. Hukuman itu nggak selalu bicara soal nanti kita akan dibakar selama-lamanya, kayak sate taichan. Enggak gitu, teman-teman. Tapi penghukuman itu kan mulai kita alami ketika kita melihat konsekuensi yang kita terima atas kata-kata yang kita langgar. Itu persoalannya sebenarnya. Karena itu dapat kita katakan bahwa sumpah sebenarnya itu sebuah substitusi murahan untuk sebuah integritas. Sumpah itu adalah sebuah substitusi murahan yang kita berikan untuk sebuah integritas yang harusnya kita miliki setiap saat, setiap waktu. Kita harusnya senang kalau dibilang bahwa kita adalah man of our words. Kita adalah seseorang atas apa yang kita katakan. Tapi kerap kali kita akhirnya mulai manipulasi dengan apa yang kita miliki di hati dengan kata-kata kita. Itu jadi persoalannya, makanya kemudian sumpah itu kerap kali kita ucapkan dan padahal nggak sebagaimana seharusnya kan. Yesus melarang para pengikutnya untuk mengucapkan sumpah bukan karena sumpah itu sesuatu yang jahat. Sumpah sendiri nggak jahat ya, sumpah nggak jahat. Tetapi dia menegaskan bahwa Allah menyelidiki motivasi yang ada di dalam hati ketimbang ucapan yang keluar dari mulut kita. Itu harus menjadi pegangan utama kita, teman-teman, ketika kita mulai ngomong apapun. Makanya ada sebuah perkataan gini, silent is gold, but gold is always never about silent. Diam itu emas, tapi emas itu nggak melulu soal bicara tentang kita diam.
ada saatnya di mana kita harus ngomong sesuatu yang benar tentang apa yang harus kita katakan, itu pun benar teman-teman. Jangan karena kita mikir, oh udahlah kita daripada salah dengan kata-kata, kita nggak ngomong apa-apa. Nggak gitu juga. Kita belajar hari ini bahwa ketika kita mengatakan sesuatu yang buruk, itu sama buruknya gini, sesuatu yang kita katakan dan kita langgar itu sama buruknya dengan kita tidak mengatakan sesuatu yang seharusnya kita katakan. Itu sama buruknya. Kita ngelihat orang yang udah disumpah buat nggak korupsi, dan kita ngelihat, oh ya dia orang jahat, tetapi kita diam atas apa yang kita lihat teman-teman, itu juga sama jahatnya dengan kejahatan itu sendiri. Makanya Dietrich Bonhoeffer pernah bilang gini, silence in the face of evil is evil itself. Diam terhadap kejahatan adalah kejahatan itu sendiri teman-teman. Jadi bukan cuma soal sumpahnya yang kita katakan, tetapi apa yang dibalik sumpah itu dan apa yang dibalik dari hati kita, itu yang lebih penting dari apa yang keluar dari mulut kita. Paham sampai sini? Tegang semua nih kayaknya. Jadi artinya kita dituntut hari ini, kita diminta bahwa ayolah waspadalah dengan perkataan kita, tapi jauh lebih daripada itu waspadalah dengan hati kita. Bukan supaya kita nggak ngomong apa-apa, bukan supaya kita nggak mengatakan apa yang benar, tetapi juga kita berani menegur apa yang salah. Keduanya sama-sama penting. Nggak bisa kita cuma sekedar ngomong yang benar, tapi kita diam terhadap yang jahat, nggak bisa kayak gitu. Kita harus seimbang. Katakanlah apa yang benar, tetapi juga tegurlah apa yang salah. Saya akan tutup dengan sebuah pernyataan gini teman-teman. Sumpah yang mengundang sebuah potensi akan hukuman. Kenapa saya bilang potensi akan hukuman? Karena gini, kita itu nggak akan bisa sepenuhnya 100% perkataan kita itu benar. Gak bisa. Kita punya potensi bahwa satu kali apa yang kita katakan itu salah. Itu yang membuat kita adalah manusia, teman-teman. Itu yang membuat kita adalah manusia. Tetapi ketika sumpah yang mengundang hukuman atas seseorang karena apa yang diucapkan itu sebenarnya nggak perlu buat orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita mungkin nggak gini, aku nggak melegalkan soal namanya white lies ya, soal bohong putih. Aku nggak bicara soal itu. Aku ngomong bahwa semua yang kita katakan kita punya potensi buat melanggarnya. Iya nggak? Gini, soal waktu. Aku janji bahwa oke, nanti jam 5 aku jemput ya. Jam 3 dia jalan karena rumahnya agak jauh, jam 3 dia jalan, di tengah jalan tahu-tahu bannya kempes. Terus akhirnya molor, jam 6 baru ketemu, baru datang. Apakah lalu motivasi di hatinya orang ini bahwa oh gue sengaja telat-telatin? Kan enggak gitu kan. Perkataan kita itu punya potensi buat meleset teman-teman. Misalnya gini, waktu aku nikah aku kasih undangan buat beberapa orang. Aku punya seorang teman namanya Juan Stefanus, tinggal di Sukabumi. Dan dia mau datang ke Sentral Tomang waktu aku menikah kan. Dia itu berangkat bukan 1 jam sebelum acara teman-teman. Sukabumi teman-teman. Tapi ketika dia udah jauh-jauh persiapkan diri dengan baik, di tol ditabrak dan akhirnya dia nggak bisa datang. Apakah lalu perkataannya itu akan menjerat dia sebagai sebuah hukuman atas apa yang dia lakukan? Kan nggak gitu kan. Karena apa? Kebenaran yang di dalam hati kita nggak akan pernah bisa mendakwa sesuatu yang meleset dari mulut kita, teman-teman. Kalau kita jadi orang yang murni, kita orang yang benar, kita orang yang tulus apa adanya. Sekalipun kita
mungkin melanggar kata-kata kita, tetapi hati nurani kita nggak akan mendakwa kita. Dan saya percaya bahwa orang-orang yang melihat kita orang yang emang tulus, orang yang murni, nggak akan lalu juga, lu sih emang sengaja bikin nggak datang ke pernikahan gue. Kan nggak kayak gitu kan. Kalau orang tahu bahwa gini, ada orang dipercayakan sama perusahaannya, anggaplah uang 100 juta untuk dia bawa ke sebuah bank. Lalu di tengah jalan, misalnya amit-amit orang ini dibegal atau dirampok. Tapi riwayat orang ini sejarahnya menunjukkan bahwa orang ini benar. Dia selalu memakai kata-kata, dia menggunakan kata-katanya secara benar. Dia dikasih uang 1M buat diurus beres. Dikasih 10M buat diurus beres. Ketika 100 juta dia dirampok orang dan harus hilang uangnya, apakah lalu perusahaannya akan menuntut dia, blaming dia, membawa ke pengadilan? Kan tentu enggak kan. Yang diurus adalah bagaimana mereka bisa sama-sama menemukan uang yang hilang itu. Kita lagi ada di sebuah situasi yang dimana kebenaran enggak lagi absolut. Tapi persoalannya kebenaran di dalam hati kita enggak mungkin enggak absolut, teman-teman. Karena kita ngomong sebenarnya bukan soal sumpah hari ini, tetapi integritas. Kita melakukan apa yang harus kita lakukan dan kita mengatakan sesuatu yang memang ada di dalam hati kita. Itulah poin dari renungan kita pada siang hari ini. Jadi, akhir kata selamat teman-teman untuk belajar mengelola hati, supaya apa yang keluar dari hati itu sungguh-sungguh memancarkan kehidupan. Apa yang kita katakan bukan cuma sekedar sebagai sebuah janji aja buat orang-orang sekitar kita, tapi sebuah pengharapan yang orang juga senang untuk mendengarnya. Kok tiap kali dia ngomong, dia tepati ya. Kok kalau dia ngomong, dia pasti usahakan supaya apa yang dia katakan itu akan ditepati. Selamat menjadi orang-orang yang memiliki integritas dalam kehidupan teman-teman semua. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami selesai merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami belajar bahwa bukan soal perkataan yang kami ucapkan pada hari ini, tetapi jauh lebih daripada itu tentang sikap hati kami yang benar di hadapan Allah dan sesama kami. Supaya kami menjadi orang-orang yang memiliki integritas dalam apapun yang kami lakukan, yang kami katakan, dan orang melihat bahwa ada Engkau yang hidup di dalam hati setiap kami semuanya. Terima kasih ya Allah, Roh Kudus mampukan kami untuk memegang setiap tingkah laku kami, perkataan kami sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki ya Roh Kudus. Karena kami tahu kami punya berbagai macam alasan buat kami menjadi orang-orang yang enggak melakukan apa yang ada di hati kami. Karena kami tahu bahwa seringkali hati kami pun menipu kami, tapi ketika Roh Kudus ada di sana, kami tahu bahwa sikap hati seperti apa yang harus kami ikuti. Suara hati seperti apa yang harus kami lakukan kepada sesama kami, kepada keluarga kami, kepada orang-orang di sekolah kami, teman-teman kerja kami, siapapun itu. Supaya kami dikenal sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh memegang perkataan kami, bahkan lebih daripada itu memegang iman kami kepada Engkau ya Allah. Kami selesai merenungkan sebagian dari firman-Mu, tetapi kami nggak akan pernah selesai untuk menghidupinya hari demi hari. Dan Roh Kudus teruslah memimpin setiap langkah hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami berdoa dan kami bersyukur. Mari bersama-sama katakan, amin. Teman-teman memberkati.